Gambarku ini belum lengkap. Ini gambar di Mesir. Ini gambar Golgota. Baru ada lagi gambar satu lagi, gambar kuburan di sini. Nggak lengkap di Medan. Baru ada lagi gambar satu lagi di sini. Yesus naik ke surga. Bayangkan sajalah sudah. Iya, kulihat gambar ini tadi nggak lengkap. Iya, aturannya ada gambarnya. Begini, ini nanti kita kan perjamuan kudus ini. Baru ada kubur kosong ini. Baru ada sorga. Barulah ketu nurung tandai. Ya, barulah iman Kristen itu benar. Ya, kalau enggak, belum benar. Kalau hanya aja. Ini cuma Firaun kita ingat. Tahu kan ceritanya di sini Firaun apa? Kami ingat tentang Firaun coba. Dikeraskannya terus hatinya, enggak usah takut. Sampai mati semuanya dikeraskannya hatinya. Ya. Iya. Kalau di sini apa kita ingat? Iya. Walaupun dia mati, ada prajurit mengaku benarlah dia ini anak Allah. Jadi salib ini bukan kematian. Apakah Allah kita sudah kenal? Kan itu kemarin. Waktu matinya itu pun kepala penyaliban mengaku ya inilah anak Allah, di mana murid-muridnya di mana semua? Enggak lagi mengaku. Ya, Allahku sudah mati, pergi aku katanya. Jadi mana lebih beriman, murid-murid atau kepala yang menyalibkan itu? Mana lebih beriman, murid yang sudah diajari 3 tahun itu kah? Atau kepala prajurit yang menyalibkan Yesus itu lebih beriman? Boleh, nanti kamu bisa jawab. Nanti di rumah bisa kamu. Baru waktu Yesus disalibkan, ada orang naik ke surga tiba-tiba. Hari ini apa katanya? Ya, engkau dan aku bersama-sama di Taman Firdaus. Jadi yang mana duluan ke surga? Yang jahat atau yang baik? Kita ini baik-baik semua gitu Pak Suku. Ini Alkitab. Ya. Jadi yang pertama kali masuk surga adalah orang yang paling jahat. Hari ini engkau dan aku bersama-sama di Firdaus. Mulai dari Abraham belum ada masuk ke surga. Kecuali penjahat ini. Kalau ditanya orang, apa jawab Anda? Jawabnya apa ya? Anak manusia datang ke dunia untuk mencari yang hilang dan yang berdosa. Maka Yesus mau buktikan, aku datang untuk orang yang berdosa ini. Makanya dia yang pertama kali mendengar suara Tuhan. Hari ini, pencipta langit dan bumi, engkau dan aku bersama-sama di Firdaus. Abraham belum sampai di Firdaus. Tapi penjahat ini, karena dia datang untuk itu. Ya, jadi kalau gitu kebaikan kini di mana letaknya? Ya kejutkan saja lah baik-baik. Tapi itu nggak ada andinya sedikit pun masuk surga. Makanya tadi aku bikin 2 ceritanya. Di mana murid-murid? Bilang. Lari kan gitu. Ya, entah kenapa ya. Ya bisa juga kamu katakan, kalau iman kita kadang-kadang Pak kan seperti itunya. Kita pikir Tuhan nggak mati, karena itu waktu dia mati mundur iman kita. Nggak sampai cita-cita, apalagi cita-cita Petrus. Ambil pedang, ini Mesias, mengalahkan semua.
Roma ini kan gitu ya. Kami dulu dari sini datangnya. Firaun pun kami habiskan kan gitu. Diam aja dia. Nggak aku kenal itu katanya. Jadi kan berubah ya, berubah. Karena dia belum kenal Allah. Iya. Barulah yang disalib ini kenal kali dia. Cuma 7 kali Yesus berkata sama dia. Kan 7 kali. Yang terakhir itulah. Hari ini engkau dan. Karena 7 kali Yesus berbicara dari kayu salib. Eloi, Eloi lama sama tane katanya. Bisa tumbuh iman. Kita tiap minggu dihotbahi. Tapi nggak pernah dikatakan Tuhan itu sama kita. Hari ini engkau dan aku bersama-sama di Firdaus. Ya itulah dia. Pasti banyak pertanyaan yang kita mau tanya. Ya. Boleh tanya dulu lah sebelum khotbah. Kamu di mana sekarang posisi Hindu? Di sini kah? Atau di sini? Atau kuburan? Atau naik? Di mana apa yang kamu tanya? Ini cerita Alkitab. Inilah iman Kristen. Kalau belum pernah kamu dengar iman Kristen, pagi ini kamu dengar iman Kristen yang benar. Iman Kristen yang benar bukan di sini. Bukan di kuburan. Tetapi adalah kebangkitan. Ya. Benarkah iman lu? Carilah perkara. Banyak yang belum tahu. Benarkah iman lu? Carilah perkara di atas di mana Kristus diam. Nah, sudahkah landing iman lu atau belum? Kamu tanya aku landing sekali imanku. Ya, wrong ya mami. Landing ku bilang kan gak ngerti kamu landing kan? Ya, solid dia sudah. Pasti aku tahu akan matilah aku satu hari, tapi pastilah aku tahu kuburan bukan tempatku. Pasti aku tahu kebangkitanlah tempatku. Hore, Maranatha kan gitu ya. Orang senang mengucapkan haleluya, tapi dasarnya jelek kali itu. Ya, yang paling mantap apa? Maranatha, Yesus datanglah. Itu yang benar. Jadi kita ini salah-salah pun kita ikuti-ikuti. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Ngapain kayak gitu? Yang ada dalam Alkitab, Maranatha, Tuhanku datang. Ngapain? Ya, ya. Ini haleluya, puji Tuhan. Apa itu? Puji Tuhan bilang ke neraka dia. Puji Tuhan bilang di kuburan dia berhenti. Ya. Kalau Maranatha, my God is coming. Kan itulah ucapan kita wahyu yang terakhir. Maranatha, datanglah Tuhanku. Ngapain dia datang? Iya, aku datang jemput kamu supaya kamu dan aku bersama-sama di Firdaus. Itu teologi yang benar. Kita ini apa saja? Haleluya, haleluya, haleluya. Nggak ngerti kita kan gitu masalahnya. Puji Tuhan bilang sudah stadium 10 kanker kita, bagaimana lagi bisa puji Tuhan coba? Bohong itu. Tapi kalau Maranatha itu, oh itu benar. Mati kemana? Bangkit baru masuk ke surga. Itu yang benar. Makanya kita wahyu ini nanti baca terakhir. Pasti dikatakannya Maranatha, datanglah Tuhan. The Lord is coming. Gitu. Wah, hore. Gitu. Seperti di Polonia. Nonton. Nomor berapa tadi pesawat bapak kita? Oh, nomor kita. Oh, itu bapak kita datang. Gitu. Sudah landing. Gitu. Itulah harapan gereja mula-mula. Maka kuat iman mereka. Matanya terus kemana? Datang dia gitu. Inilah ini. Perjamuan kudus pun disalahkan pula. Padahal perjamuan kudus jelas sekali dikatakannya. Lakukanlah ini mengingat aku sampai aku datang sekali lagi gitu. Datang kita ini. Periksalah dirimu, apakah ada dosamu, apakah ada orang tidak kau diampuni. Marilah kita berseteduh katanya. Kalau dikatakan setan kan salah. Tapi lakukanlah ini, mengingatkan aku sampai aku datang sekali lagi. Setiap kali kamu mengingat ini, kamu tahu bahwa aku datang kembali datang pula pendeta ini. Dikatakannya apa katanya pemana? Mana tahu ada belum diampuni, ada unukmu, tambah lagi apa inner healing macam-macam. Padahal Alkitab jelas sekali katakan. Ini kan pengampunan dosa. Tapi ada
kita. Janji aku datang sekali lagi. Aku nanti melayani kamu semeja. Inilah terakhir kita sama-sama, katanya. Nanti kita sama di dalam kerajaan Bapakku yang di surga. Makanya tadi malam 400 tahun sudah Allah berjanji kepada Abraham. Aku mengingat perjanjianku Musa kepada nenek moyang Abraham, Ishak dan Yakub. Karena itu pergilah ke Mesir, bebaskanlah bangsaku itu. Aku mengingat perjanjianku. Allah ingat apa yang dia janjikan. Ini juga sama. Tuhan Yesus sudah berjanji, aku akan datang jemput kamu sekali lagi. Maka diingatnya nanti. Jadi kenapa dia belum datang-datang? Itulah persoalan kan. Ya karena Anda belum bertobat, kurasa. Anda yang membuat kami belum ke sorga. Iya. Kalau di kampung kami begini ceritanya. Ada cuma satu angkot desa. Sudah gelap. Pak supir, kenapa kita belum berangkat, katanya. Iya, Mama Syanu tadi janji dia ke Medan dia. Jadi kita harus tunggu dia. Karena nanti nggak ada mobilnya pulang, katanya. Kita semua penumpang di atas gimana? Rupanya ada satu tadi penumpangnya ke Medan. Macet. Jadi kita harus nunggu semua. Jadi sabarlah kita sebentar, kata supir. Kalau nggak semuanya sudah di dalam penumpang, satu lagi yang belum bertobat di antara kita ini. Gitu. Jadi nunggu Anda bertobatnya, makanya kami belum berangkat ke surga. Bayangkanlah itu. Kami menderita semua Anda buat. Kalau nggak Yesus sudah berjanji akan datang kembali gitu. Tapi ada di sini yang belum bertobat, kurasa. Jadi dia nggak mau, dia tinggal di bumi. Nanti neraka dia pikirnya. Karena pemilikku pula gitu. Iya, pikirkan nanti kalau kita perjamuan kudus ini. Kalau Anda belum bertobat, itulah makanya Yesus belum datang. Jadi kami terganggu ke Anda buat. Ya bertobatlah supaya kita sama-sama naik angkot kemana? Ya ke surga, karena dia sudah berjanji. Nah ini Paskah itu. Ya jadi lengkap ya. Ya lengkap iman orang Kristen itu sampai Maranatha. Hilangkan aja ucapan doa haleluya haleluya itu. Enggak akan membangun iman itu. Tapi kalau kamu katakan Maranatha, akan terlihat kamu Yesus datang segera menjemput aku, dan surga belum pernah ke situ. Dan dikuliahlah surga itu. Ada IG dalam hatiku, looking forward katanya dalam bahasa Inggrisnya. Aku melihat kapan Yesusku datang. Itulah iman semua perjanjian baru. Ya, itulah dia. Maranatha bukan haleluya. Haleluya enggak akan membangun iman dulu. Puji Tuhan tidak membangun iman. Tapi Yesus akan datang. Dan akulah akan dibawanya ke sana. Iman itu kuat. Jadi kalau kamu tanya, iman itu makanya kuat Pak sampai sekarang, sudah tuanya kamu. Itu cuma, kapan Yesus datang? Ini nanti kutinggalkannya semua. Maranatha. Oke. Kalau gitu khotbah lagi kan gitu. Karena belum ada, masih ada di sini yang belum bertobat gitu. Jadi semua sudah bertobat di sini. Supaya kita minta Tuhan, sudah semua kami bertobat, datanglah. Kan begitu. Yang paling sulit sering naik pesawat begini. Sudah ada daftarnya di situ, tapi nggak masuk dia. Barangnya sudah di dalam. Jadi langsung pengumuman dari pilot. Ada 3 penumpang. Barangnya sudah masuk, orangnya belum ke dalam. Maka harus kita tunggu dia. Ya ampun, jangan begitu. Semua penumpang ribut. Kalau tidak, barangnya harus diturunkan. Baru kita bisa berangkat. Itulah terjadi di dalam kerajaan Allah ini. Tuhan sudah pilih dia supaya di surga. Namanya Tuhan mau tuliskan. Tapi nggak bertobat-bertobat. Dia kayak Firaun tadi malam. Makanya ditanya, kenapa 10 sampai apa? Tulah. Sampai 10 tulah. Sampai kali Tuhan bikin mujizat. Tapi nggak bertobat-bertobat dia. Ya, nah, pikirkanlah itu. Anda sudahkah ke surga? Anda yang buat kami belum ke surga ini. Iya, karena ada di sini belum bertobat dia. Ikut pula perjamuan kudus maksudku. Nanti di surga nggak ikut dia. Di mana kawan semeja dulu katanya. Nggak tahu aku Tuhan. Nah, itulah makanya belum berangkat kapal ini katanya. Itulah buah pikiran 1 Petrus.
Bukan lalai Tuhan itu menepati janjinya, tapi dia sabar menunggu supaya jangan ada yang kena neraka, tetapi beroleh hidup yang kekal. Maka injililah dia supaya kalau dia bertobat dia nanti kan sudah di dalam semua penumpang pesawat kan. Ya, masuk yang terlambat itu tahu kalian tidak? Jalan dia gini semua orang kumpul kita. Kau kali yang membuat kita semuanya terlambat berangkat gitu. Dari mana lah kau? Kasihan pula dia juga sudah kus-kusan kali jalan dari mana saja dia. Karena dunia ini kan menyesatkan kita semua. Akhirnya lupa kita gitu ya. Oke. Nggak capek lagi tadi berminggu. Kita berdoa. Kalau ini Paskah sudah susah. Hujan lagi, sakit lagi. Datang di sini juga tak ada sukacitanya. Kita berdoa ya. Kami mengucap syukur. Itulah Allah kami. Allah kami itu bangkit dari antara orang mati. Allah kami itu menyediakan langit dan bumi. Inilah yang kami tempati sekarang. Allah kami itu menyediakan surga. Itu nanti menjadi bagian kami. Kami mohon, kalau ada di tengah-tengah kami ini belum namanya di kitab kehidupan, Tuhan Yesus berbicaralah kepadanya. Selamatkanlah dia. Supaya Yesus Tuhan kami akan datang segera. Maranatha. Tuhan kami mau datang. Supaya kami menikmati yang Tuhan sudah janjikan. Karena Paskah ini terjadi. Karena Tuhan sudah janjikan kepada Abraham dulu. 400 tahun. Sesudah itu berdirilah Paskah. Ini Maranatha, Tuhan kami Yesus sudah 2000 tahun naik ke surga. Dan janji Tuhan Yesus, Allah kami itu, akan datang menjemput kami. Sampai sekarang belum datang. Karena itu kami berdoa. Karena Tuhan kami menginginkan supaya semua orang bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Kalau ada di tengah-tengah kami, ini belum dia diselamatkan. Itulah alasannya Yesus belum datang. Kami mohon supaya dia bisa dilahirkan kembali dan dia masuk ke dalam kerajaan surga dan Yesus Maranatha akan datang menjemput kami di tempat sampai selama-lamanya. Maka berakhirlah kami perjamuan kudus di bumi. Dan yang akan dilakukan oleh Yesus sendirilah menjadi pelayan kami di perjamuan kudus di dalam kerajaan Allah di mana Yesus datang. Terpujilah namamu. Mata kami tertuju kepadamu. Sama seperti matanya si Yusuf. Mati dia di Mesir. Tapi dia katakan, jangan tinggalkan tulangku di Mesir ini. Bawalah nanti ke tanah perjanjian itu. Sama, kami melakukan perjamuan kudus. Karena mata kami tertuju. Maranatha, Yesus akan datang sekali lagi. Terima kasih Tuhan Yesus dalam semua kebaikan-Mu. Berkatilah perkataanmu yang engkau telah katakan. Amin. Mari kita lihat kebangkitan Yesus. Dari buku mana kita baca? Matius ada, Markus ada, Lukas ada, Yohanes ada. Semua ini mengenai kebangkitan. Tapi dasarnya masing-masing berbeda. Matius tadi malam kita sudah baca waktu Yesus disalibkan apa? Masih ingat kubur-kubur ngapain? Terbuka semua. Ya. Menandakan bahwa perjanjian Allah sudah tiba. Itu kalau Matius. Kalau Markus, kenapa ada kebangkitan? Ini dibaca untuk background orang Roma. Bukan orang perjanjian Allah. Itulah Markus. Kalau Lukas, ini juru selamat. Jadi kalau Anda baca kebangkitan, pasti nanti ujungnya keselamatan. Kalau Yohanes, apa temanya maka ditulisnya kebangkitan? Menunjukkan bahwa engkaulah Allahku. Engkaulah Tuhanku. Makanya dia mati maka dia bangkit dari antara orang mati. Itulah latar belakangnya.
Jadi saya pilih pertama Markus. Karena kita ini kan Markus ini orang Roma, penyembah berhala ya. Jadi Markus itu kalau Anda baca setan. Karena sama dengan di Mesir. Ya kan? Ular itu ya, mujizat. Nah, itulah dia. Hubungannya dengan kuasa ke-8. Mari kita lihat Markus dulu. Markus ya. Cari Alkitab dulu di mana menceritakan tentang kebangkitan. Markus pasal berapa yuk? Oke, Markus pasal 16 ya. Adakah judulnya di situ? Apa dibuatnya? Kebangkitan Yesus. Jadi kita tidak berbicara lagi salib ya. Kita berbicara soal kebangkitan. Itulah iman kita. Ada kebangkitan dari antara orang mati. Jadi yang pertama kita coba lihat bagaimana tubuh kebangkitan itu. Kalau tubuh kita di bumi ini, coba lihat kiri kanan. Ada bajunya cantik, ada orangnya kurus, ada orangnya sudah tua, ada orangnya masih muda. Tadi malam waktu anakku kirim, cuma 2 orang lagi rambutnya orang barat. Kalau enggak semuanya anggota PA-nya itu sudah hitam rambutnya. Berarti dia sudah kawin campur. Begitulah tubuh di atas dunia. Kalau tubuh sesudah bangkit bagaimana? Ini yang kita bahas di sini. Oke? Setelah lewat hari Sabat, ini ceritakan Jumat Agung dan menyatakan Sabat itu hari Sabtu, besoknya hari Minggu. Jadi ini ada sederhana, kenapa kita berkebaktian hari Minggu? Karena Sabat sudah berlalu. Ngerti itu kan? Sabat sudah berlalu. Ini sudah berlalu. Ini Jumat Agung, maka datanglah hari Minggu. Adalah hari kebangkitan. Aku bukan di bawah Taurat ini, aku bukan lagi di bawah hukum maut ini, tapi aku sudah ada di dalam kebangkitan. Makanya dibuat hari Minggu. Jadi kapan hari Minggu ini dirombak aku belum tahu. Tapi sudah lama kali diusahakan supaya jangan hari Minggu, hari libur. Tetapi sampai sekarang nampaknya semua orang masih setuju hari Minggu, hari libur. Karena itu menyaksikan sesudah lewat hari Sabat. ini ceritanya. Ya, jadi ada alasannya. Sudah lewat Sabat. Sabat itu kan Taurat. Ingatlah hari Sabatmu. Karena itu hari Sabtu. Kita ingat hari Sabat karena kita di sini, di Gunung Sinai. Jadi sudah lewat hari Sabat, ini hari Jumat. Maka datanglah kebangkitan. Jadi ada reasonnya. Jangan nanti kita, ayo berminggu kita. Berminggu. Apa maksudnya berminggu? Ini adalah hari yang berbeda, di mana menunjukkan Yesus bangkit dari antara orang mati. Jadi sebelum Yesus bangkit dari antara orang mati, hari apa mereka beribadah? Oh iya, hari Sabtu. Karena menurut undang-undang kitab Keluaran pasal 20 ya. Ingat hari Sabatmu. Pebadiakan hari Sabatmu. Itu dia. Jadi kalau gitu, sebentar kita mundur sebentar. Kalau gitu, hormatilah orang tuamu, di mana letaknya? Hormatilah orang tuamu, di mana letaknya? Kalau itu bersamaan dengan Taurat ini, maka harus kita berkata, ya ini di sini letaknya, bukan sesudah hari Sabat. Bisa? Oke, mari kita baca. Itu kata pembukaan. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salomo membeli rempah-rempah untuk pergi ke kuburan dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur.
Mereka juga cerita kubur, kita juga cerita kubur. Kapan terakhir pergi ke kuburan? Kemarin, Jumat Agung ini, aku tidak tahu. Tapi ku ingat aku terakhir kali ke kuburan adalah waktu, karena aku kalau liturgi penguburan kan nggak lagi aku sekarang. Ya, waktu ibuku cuma terakhir aku lihat kuburan. Kalau enggak setiap hari aku lihat apa? Lihat gereja. Ya kan begitu. Ya, inilah ukuran kita nanti, yang mana yang mempengaruhi hidup kita. Kan begitu nanti masuk kita. Ya, oke, sudah lanjutkan. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Jadi mereka cakap-cakap karena mau meminaki Yesus. Mereka hadir di dalam penguburan itu, nanti ada batunya, bagaimana caranya kita buat? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Berbeda ya. Harapan mereka batunya masih di situ, sekarang batunya sudah terguling. Sesudah itu, selanjutnya, lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Jadi kalau ke kubur bisa kita sering terkejut ya, kan bisa. Kalau ke gereja nggak pernah terkejut. Ini kan cerita kuburan. Ya, secara ilmu jiwa, kuburan itu baik atau jahat? Anda senang di kuburan makan-makan gitu nggak? Ayo ngopi-ngopi kita di kuburan gitu ya. Kenapa? Ya. Ya, tapi itu salahnya ya, karena kuburan kan sudah tanahnya masuk kita ya. Nah, jadi bisa kita ngopi-ngopi di situ, nggak ada apa-apanya. Nah, berikutnya. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret. Jadi sesudah pun Yesus mati, tetap namanya Yesus orang Nazaret. Jangan lupa ya, itu membuktikan bahwa Yesus manusia. Itu artinya. Orang Karo katanya, orang Toba katanya, orang Nazaret membuktikan bahwa dia itu manusia, makanya bisa dikuburkan. Ya, itu yang mau dikatakan. Tapi kan untuk Roma tadi jangan nanti terlalu tinggi teologianya. Nanti kita baca Yohanes. Ya, baru dikatakannya apa? Ya, orang Nazaret, saya baca. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus yang mendahului kami ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takutnya. Jadi jangan sering-sering ke kuburan, nanti ketakutan kan malam-malam mimpi. Oh Pak katanya, apa aku bilang? Kenapa aku mimpi-mimpi terus Pak katanya. Ah kawan ini pasti ke kuburan ini terus-terusan kupikir. Kutanya, kemarin kemana kamu? Aku bilang, iya ke kuburan begini mimpi aku antar kalah begini. Ah itulah maka sudah datang dia. Kalau kamu kunjungi ke sana, diikutkannya lah kamu ke rumah. Aku bilang kan, ya enggaknya betul, tapi supaya dia jangan lagi ke situ. Kupikir, oh begitu Pak ya katanya. Sering-sering kamu ke situ datanglah dia. Dikiranya kamu rindu sama dia, maka diikutkannya lah kamu ke rumah. Jadi waktu kamu tidur ya, digerik-geriknya lah kepala dia. Makanya jangan lagi ke situ gitu kan gitu. Kan ketakutannya, jadi kesan kita dalam Alkitab ini pun, walaupun dia orang Roma, kalau ke kuburan itu dan terjadi sesuatu, sangat menakutkan. Oke, tapi kalau Yesus tadi bangkit, bagaimana kesan di sini kebangkitan Yesus?
Di sini cuma satu dikatakannya 6. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihatlah, inilah tempat mereka membaringkan dia. Apa kesan kita tentang tubuh kebangkitan dalam cerita ini? Kita seringkali katakan istilah teologianya kubur kosong. Kubur kosong, apakah itu membangun iman pun aku tidak tahu. Menurut aku kubur kosong tidak membangun iman. Yang benar membangun iman, inilah tempatnya diletakkan. Sekarang dia tidak ada lagi di situ. Jadi yang bangkit itu yang mana? Yang ditanamkan itu bangkit. Inilah enaknya kita belajar Alkitab ini. Ya. Jadi kalau enggak ini yang bangkit, berarti masih di situ dia, begitu kah? Cuma ini Markus tadi kan sangat sederhana ya. Bukan banyak teologianya. Makanya lihatlah, inilah tempatnya dia, enggak ada lagi dia di sini. Terkejut kali orang itu. Jadi waktu Yesus bangkit, yang mana yang bangkit itu? Orang Nazaretnya ini kah yang bangkit atau ada yang lain yang bangkit? Oke, sekarang saya ganti. Orang Karo, Tiansa Ginting, di sinilah kuburan. Inilah dia. Dia tidak lagi di sini. Yang mana yang bangkit itu? Tubuhnya. Iya. Iya. Amin. Karena ini iman. Tadi malam tidur semua? Ya. Aku tadi supaya nanti kesan Anda sedikit. Tuhan, tadi malam tidur kami semua. Anak-anakku ini juga tidur. Baru kita tanya, kalian semua sehat? Sehat. Tuhan yang sudah bangunkan kami. Kalau begitu mati, ngapain kita takut? Kalau begitu mati. Ini tadi kan Sabat sudah berlalu karena dikuburkan hari Jumat. Sekarang lihatlah tempatnya ini, nggak ada lagi dia di sini. Ya, itulah dia. Jadi tubuh Yesus yang bangkit itu yang mana? Karena kita ini dekat kali dengan kuburan, tapi pengetahuan tentang kuburan secara teologi kubur kosong gitu aja. Apa kubur kosong? Digali semua kan jadi kubur kosong nanti. Di kampung kami sana gali semua supaya jangan payah masukannya. Jadi nggak mahar biaya karena pak gro sudah. Kapan nanti orang mati masukkan saja gitu. Jadi nggak semua kuburan terbuka. Nunggu orangnya saja 1, 2, 3 gitu. Bikin alamatnya, tinggal namanya, tulis nama di bawah gitu. Jadi yang bangkit itu yang mana? Cukup? Waktu kita tidur tadi yang mana tidur? Yang ini? Iya, yang datang di gereja ini semua tadi malam tidur. Baru bangun pergi kemana? Ke gereja. Jadi hari Jumatnya itu Yesus orang Nazaret inilah yang dikuburkan. Dan inilah yang apa? Yang bangkit. Iya. Cuma itu aja mau dikatakan yang sangat sederhana. Ya. Oke, mari kita lihat lagi yang lain supaya bisa kita lihat. Ini tadi Markus ya sangat sederhana. Yesus di kuburan. Ada lagi kah mau kita baca yang lebih sederhana lagi? Matius pasal 28. Ya, kita kembali ke teologi ya. Markus tidak punya teologi ya. Kan saya Anda baca tadi ya. Sangat sederhana. Yesus orang Nazaret itu yang dikuburkan ini sudah bangkit, selesai. Nggak ada di sini. Sederhana kali. Apa yang tidur itu yang bangun ya. Makanya kalau kita tidur, kita nggak sadar apa-apa itu tidur. Tuhan yang buat aku bisa tidur, Tuhan yang bisa buat aku bangun. Belum ada gempa, masih bisa kami bangun, kami datang memuji namamu. Sama nanti waktu kita bangun dari kuburan. Yang dikuburkan, itu juga yang bangkit. Ya, kalau begitu bagaimana Pak? Mengukal holi, pindahkan tulang-tulangnya bagaimana? Di mana nanti badannya lagi yang mau dibangunkan gitu? Di sini tulangnya, dagingnya di sana. Ini sederhana. Makanya tadi saya pilih Markus yang pertama sekali.
Karena Markus itu ditulis mengenai kebangkitan untuk orang Roma yang sangat sederhana pengetahuannya. Mari kita bandingkan dengan Matius pasal 28. Nanti Lukas baru Yohanes. Maka Matius pasal 28. Mari kita lihat. Jadi kita mulai dari Mesir, sekarang kita masuk ke dunia teologianya Matius. Matius pasal 28 bagaimana dia menceritakan Yesus bangkit. Kebangkitan Yesus. Sama ya? Mari kita lihat bagaimana kebangkitan yang dituliskan oleh Matius. Markus sudah menuliskannya, kesannya cuma satu. Yang ditanami itulah yang bangkit. Yang tidur itulah yang bangun. Bagaimana lebih jauh? Markus sangat sederhana. Dia nggak mau tahu banyak cengkonitnya. Karena dia bukan ahli teologi, Markus ya. Jadi dia nggak terlalu tinggi. Kita baca Matius. Setelah hari Sabat lewat, sama ya. Menjelang menyingsing fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok ke kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi. Wah, tambah ya. Jadi apa yang terjadi di kuburan ditambah oleh Matius. Karena kemarin dia tertarik waktu Yesus mati di kayu salib. Eli, Eli lama sabachthani, terjadi gempa bumi dan orang-orang mati di kuburan keluar. Dan waktu Yesus bangkit, maka orang-orang yang dari kuburan itu berjalan-jalan ke kota suci di Yerusalem. Dinilai lagi. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Tadi tidak ya, siapa yang menggulingkan batu itu? Sangat sederhana. Makanya kalau iman kita belum terlalu cocok, mantap, lebih baik baca Markus saja. Sederhana. Oh, Yesus bangkit. Mana yang bangkit? Yang tidur itulah yang bangkit. Kalau Matius sudah ditambahnya, siapa yang menggulingkan batu itu? Katanya lagi. Ditambahnya. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Seorang malaikat turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wah. Waktu penyaliban juga terjadi lagi apa? Gempa bumi. Ya. Ya. Karena mereka orang teologi ya. Ya, bagi dia gempa bumi itu ada artinya. Berarti dunia bisa goncang waktu hal ini terjadi. Markus tidak mau cerita-cerita itu. Dia fokus yang ditidurkan itu yang bangkit. Sangat sederhana. Oh, kali ini gempa bumi terjadi. Oke, tambah lagi kita tambah tahu lagi. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Ada lagi penjaga? Markus ada penjaganya? Nggak ada. Makanya gampang Markus. Iya, karena dia mau fokus yang ditidurkan itu yang bangkit. Penjaga-penjaga itu nggak perlu diceritakan. Yang perlu mana? Iya, yang dikuburkan tadi yang penting. Makanya kalau Anda kasih saya makanan, banyak pun bumbunya, semuanya bumbunya itu nggak perlu sama saya. Dagingnya itu cuma ku cari. Ini kan bumbunya semua. Ya, kita lanjut lagi. Ayat 5 ya. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Yang dikuburkan itu siapa? Yesus yang, jangan salah, Yesus yang disalibkan. Markus nggak menceritakan itu, enggak. Ya, jadi Matius menambah. Tadi dia orang Nazaret, jangan lupa. Di sini tidak disinggungnya orang Nazaret, yang disinggungnya mengenai kematian Yesus. Markus tidak mau menceritakan itu. Dialah di sini orang Nazaret, manusia tunggu mati, dikuburkan, disalibkan atau apa, nggak perlu dia karena dia orang Roma. Tetapi di sini dikatakannya, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Nah, disambungnya sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring.
Ya, jadi enggak di situ mayat Yesus sama. Bagaimana tubuh kebangkitan tidak tahu. Tetapi yang dikuburkan adalah Yesus yang. Jadi nanti waktu kita dikuburkan, orang yang baru selesai dioperasi, kan bisa kita operasi gagal gitu, dikuburkan gitu. Kan sama kan, Yesus disalibkan dan dia dikuburkan. Kita baru operasi gagal, sudah itu dikuburkan, kan begitu kurang lebih. Cocok atau enggak? Iya, jadi itu yang dikuburkan. Oke, kita baca 7. Tetapi segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan gentar. Tetapi disambungnya apa? Muncul lagi sukacita yang besar. Kalau Markus enggak, takut, lari, terbirit-birit gitu aja. Tapi orang rohani dalam ketakutan itu muncul sukacitanya dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Ya. Karena ada terjadi sesuatu bagi orang yang kemarin disalibkan ini, dia tidak ada lagi di sini. Ini sudah mulai seperti Firaun melihat kuasa Allah. Begitu kemarin kah? Ya, ahli-ahli jampi sudah berkata, oh ini dari Allah gitu. Jadi sudah mulai ada signal apa yang dikatakannya bahwa pada hari ketiga dia bangkit, muncullah sukacita mereka. Tapi karena belum pernah mengalami sejak dunia dijadikan orang mati bangkit. Itulah dia. Belum pernah cerita sekalipun mereka lihat kubur kosong. Tidak ada lagi mayat di situ. Orang mati yang disalibkan ini bangkit kembali. Sekaligus ketakutan, sekaligus muncul pengharapan yang baru. Wah, ini mantap ya? Ya. Maka waktu bapakku dikuburkan, tak pernah kubayangkan dia bangkit. Mati dia, kupikir. Tapi sekarang, setiap kali aku menguburkan orang, kulihat dia, bangkit nanti dia. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Allah yang kau percayai pada hari ketiga bangkit pada hari ketiga. Dan dia akan bangkit. Kamu akan sama dengan Allahmu itu. Bam. Tapi mata kita tertuju bahwa dia akan bangkit. Tapi murid-murid belum pernah mengalami peristiwa ini sejak dari zaman Adam. Kemarin kita berbicara 400 tahun tidak ada cerita apapun di Mesir. Yang ada cuma apa? Ahli-ahli jampi Mesir. Sekarang ini orang teologi Matius yang sudah mengharapkan kali daripada semua cerita tentang Alkitab ada kebangkitan. Hari ini dia jumpa, maka campur ketakutan bersama dengan apa? Sukacita. Ini yang mau diceritakan di sini. Tapi bagaimana tubuh kebangkitan Yesus belum diceritakan. Berikutnya ayat 8. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar. Dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-muridnya. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Ini sudah lain ya. Ya. Mereka menyembah Yesus dalam kebangkitan ini. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Apa yang terjadi di sini? Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Kesan kita apa? Dia bukan hantu, dia bisa disembah. Murid-muridnya masih mengenal Yesus. Sederhana masih. Ya. Ada yang kita mau tanyakan sebelum kita pindah ke Lukas sama Yohanes? Singkat kali. Di sana dikatakan di ayat 9 ini, mereka memeluk kakinya serta menyembahnya. Apakah di situ sudah tubuh kemuliaan? Ya, ini tubuh kemuliaan. Kenapa kita bisa katakan tubuh kemuliaan? Lihatlah. Kan tanya, kan dikatakannya di atas.
lihatlah, mari lihatlah. Inilah tempatnya berbaring. Maka inilah yang kamu salibkan itu, dan inilah tubuhnya sudah bangkit, maka tidak di situ. Maka kita buat tadi istilah ilustrasinya, apa yang tidur, itu yang bangkit. Nah, ini dia. Jadi kita tidur, maka tadi buat ilustrasinya, kalau Yesus yang kamu salibkan itu kan tadi itu berarti menjadi cacat, menjadi cacat, menjadi cacat, menjadi cacat. Tapi waktu dia bangkit di sini, Matius tidak menyinggung itu. Yang hanya menyinggung yang kamu salibkan itu kah? Ini dia. Sekarang dia sudah bangkit. Jumpa orang ini, dia menyembah dan memeluknya kakinya. Inilah tubuh yang dikuburkan, inilah tubuh yang dibangkitkan. Nanti kita jumpa tubuh kemuliaan. Ini kan belum. Sangat sederhana. Hanya kubur yang ditanam itulah yang bangkit. Ya. Makanya ada dulu bapakku tanya aku, kalau nanti aku dikuburkan sudah stroke katanya. Ini kan kamu lihat ini gini-ginilah nanti aku dibangkitkan Yesus ya katanya. Nggak enak kurasa kalau dulu waktu ganteng aku dikuburkan bangkit, kan ganteng nanti aku masuk surga kata, bayangkan. Itu pertanyaannya. Sambil dia serius sekali bertanya. Dan itulah ditunggunya aku. Karena aku mau mengunjungi dia karena sakit ya. Ya, kalau dulu waktu aku sehat kan, kuat aku mengunjungi orang. Cuma itulah yang mau ditanyakan kata. Entah berapa lagi sudah meninggal dia. Karena dia ini tanya. Kalau mamaku tanya lagi satu, kalau nanti kita mati, kemana Roh Kudus itu pergi? Ya, kalau mati manusia, kemana nanti Roh Kudus pergi? Kenapa kamu tanya itu? Bilang, kalau nanti Roh Kudus sudah meninggalkan kita, waktu kita percaya kan Roh Kudus kita terima. Betul, aku bilang. Waktu mati kemana dia kalau kita sudah mati? Apa maksud di buku ini? Kupikir. Baru ku dengar, baru dia tahu. Kalau nanti Roh Kudus tinggalkan tubuhku ini di kuburan, datang nanti begu kita dulu, hantu kita itu dibawanya nanti ku pergi kan nggak ke surga, bisa bayangkan. Oh begini rupanya, aku pikir. Nah, ya yakin dia berdoa, ya yakin Roh Kudus. Tapi kalau mati nanti, mana Roh Kudus nanti ditempatinya mayat itu bayangannya. Ya, maka Tuhan Yesus katakan apa? Aku tidak akan meninggalkan kamu sampai selama-lamanya. Jadi bersama dengan kita terus Roh Kudus itu. Karena itu jaminan waktu kita dibangkitkan. Tak lama lagi dia dipanggil Tuhan. Kan real kan? Kan sama tidur tadi. Bangun kita tadi pagi. Kutanya mereka, sehat semua? Sehat. Semua tidur. Karena aku duluan bangun, biasanya aku terlambat. Ya, enak kali semua dibuat Tuhan tidur. Langsung kubayangkan, ini nanti aku khotbah kebangkitan, tidur semua di kuburan, menunggu matahari terbit. Marah, nata, bangun semua. Sudah dua kita baca. Apa yang kamu dapat? Yakin kamu nanti waktu kamu ditidurkan, itu yang bangkit? Ini yang pertama kali. Baru nanti kita baca Lukas, baru kita baca Yohanes. Tadi Markus, sekarang orang yang punya teologi tadi, langsung malaikat memindahkan apa? Batu-batu ya? Jadi nanti mengorek kuburan kita itu siapa? Ya, bisa kamu sambung. Ya, malaikat kan nanti semua korek kita kan gitu ya. Karena ini kan malaikat yang buka pintunya, yang memasukkannya tadi adalah orang lain kan begitu. Ya, apalah Yusuf dari Arimatea dengan apa? Sakeus ya, Nikodemus ya. Tetapi untuk membuka kubur itu bukan mereka lagi, tapi malaikat. Itu yang kita tahu dalam cerita ini. Saya mau iman saya dan iman Anda tidak dongeng. Ya, makanya inilah dia. Lihat kuburannya kan nggak ada. Orang Nazaret ya kata. Ya. Yang disalibkan kan? Ya. Jadi Matius pakai orang yang disalibkan itu yang dikuburkan. Markus memakai orang Nazaret itu yang dikuburkan. Dan sekarang dia sudah tidak ada lagi di sini. Tidak diceritakannya apakah bajunya dibawanya atau bajunya tinggal atau ini nggak diceritakannya. Cuma satu poin itu dia mau katakan. Yang dikuburkan itulah yang
bangkit. Pikirkan itu, mangukal holindu itu. Sini tulangnya, di sana dagingnya yang sudah menjadi busuk. Ya. Jadi nanti tulangnya ini harus lagi malaikat buat tulang gitu. Seperti Adam dan Hawa lagi balik. Diambilnya tulang si Adam, baru dibuatnya dari tanah lagi, baru dibangkitkannya. Tidak, karena ini jawabnya, ini yang bangkit. Makanya sudah 3 hari sudah luntur semua. Itu iman kita. Yesus yang disalibkan, dia orang Nazaret, dan dia bangkit. Tidak lagi ada di situ. Jadi kalau besar kali kuburanku bagaimana? Besar saja bukan. Nanti sudah kan bangkit, oh ini kuburan besar juga ya. Anakku rupanya, hormatilah orang tuamu katanya. Pantas aku dihormatinya. Wah sayang, kalau dikasihkannya tadi dunia misi, bisa ada orang bertobat, jumpa aku di surga, ini kuburan aku tinggal, kan gitu ya. Kalau enggak bagaimana lah bahkan manusia ini kupikir. Iya. Sudah selesai bagian pertama, kita ikut perjamuan kudus, kita baca nanti Lukas sama Yohanes. Kita berdoa. Kami pergi ke kuburan bersama dengan Maria Magdalena mau melihat orang Nazaret Allah kami itu, Yesus yang disalibkan itu. Dan semua katakan, Allah katakan kepada kami hari ini, lihatlah, inilah kuburannya, dia tidak ada lagi di sini. Benar, tulang, daging yang dikuburkan itu yang bangkit. Bagaimana prosesnya kami akan lihat lagi berikutnya. Tetapi taruhlah iman kami satu sisi saja. Waktu kami tidur, kami bangun kembali. Waktu kami orang Nazaret disalibkan, waktu kami mati, kami akan melihat hidup kami seperti Tuhan kami akan bangkit dari antara orang mati. Inilah Paskah. Lepas dari dunia kematian. Upah dosa adalah kematian. Maka Paskah akan membangkitkan kami dari antara orang mati. Inilah iman kami yang Yesus taruh di dalam hati kami, pengharapan kami selama kami hidup di bumi sampai Maranatha. Waktu Yesus datang Tuhan kami akan mengalami yang sama. Sebagaimana Yesus telah dibangkitkan sebagai anak yang sulung, maka kami akan menunggu giliran kami. Terima kasih Tuhan kami Yesus. Amin. Mari kita lihat kebangkitan dari Lukas. Jadi bisa kita belajarnya. Oh ini Lukas ini lain ceritanya ya. Bisa. Di mana di situ kebangkitan? Lukas pasal berapa menceritakan kebangkitan tubuh? Langsung kita ambil kesimpulan, Matius, Markus, Lukas, Yohanes menceritakan khotbah kebangkitan. Berarti penting maka keempat murid ini menceritakannya. Maka penting kali menceritakan tentang kebangkitan itu bagaimana. Ya. Yesus menampakkan diri yang mana kita pilih. Ini banyak kali karena dia panjang. Kalau 24 itu bisa kebangkitan Yesus. Sesudah dikubur masuk Lukas 24. Lukas 24 ini ceritanya orang yang pergi ke Emmaus. Berjalan bersama-sama dengan Yesus ya. Ya, jadi saya akan baca dan tidak uraikan karena ini cerita. Ya, mari kita lihat dan temukanlah bagaimana tubuh kebangkitan Yesus. Ya, nanti kita selesai ini, kita langsung baca Filipi pasal 3. Ini kita baca dulu. Kebangkitan Yesus. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Ya. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu
Loh, ini berarti kita ulangi cerita yang tadi ya. Boleh? Kita baca saja ya. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan. Lukas ceritanya mayat ya. Ya, tadi Yesus orang Nazaret. Tadi Yesus yang disalibkan. Rupanya Lukas secara dunia pakai mayat. Ya. Kalau kita pakai kata apa? Mayat atau apa? Mayat. Jadi orang mati itu namanya apa? Mayat. Karena kita ini supaya jelaskan mayat. Oke. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Jadi mayatnya yang bangkit. Oh, mayatnya bangkit. Berarti sangat penting. Bertiga mereka mengungkapkan mayat yang bangkit. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan, masih sama ya, dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati?" Ini lain khotbahnya. Mengapa kau mencari yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Nah, ini khotbahnya dia. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Diingatkan. Kenapa ini terjadi? Karena sudah dikatakan bahwa anak manusia akan bangkit pada hari yang ketiga. Itu ingat itu. Nanti kita akan ke situ kalau kita baca Filipi pasal 3. Siap ini kita langsung baca Filipi. Ayat 7. Yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Lukas lebih lengkap karena dia penginjil. Kan di khotbahnya mereka. Kan sudah dikasih tahunya. Ya. Baru ayat 8. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Teringat ya. Jadi nanti waktu kita perjamuan kudus, pasti kita ingat. Ini yang sudah pernah dikatakannya. Akan ada perjamuan kudus waktu aku datang sekali lagi. Mereka ingat ini. Jadi firman Tuhan itu mereka ingat. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 muridnya. Dan semua saudara yang lain. Perempuan itu, itulah Maria Magdalena, dan Yohanes, dan ini Yakobus, dan perempuan-perempuan lain yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi, bagi mereka apa? Perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong. Sekarang pun kalau kamu ceritakan mati sesudah bangkit sesudah mati, omong kosong semua itu. Karena mereknya saja pun dibuat-buat apa? Isondo Maradia. Bagaimana menceritakannya? Ini sudah masuk kita Lukas ya. Tahu kita tadi Lukas ya. Ini daerah penginjilan namanya. Lukas itu bukan orang Israel. Jadi teologianya tidak ada. Lukas ini kan muridnya Paulus ya. Ya, ini sudah daerah penyembahan berhala. Itu bedanya. Nah, makanya omong kosong. Masa sudah mati bangkit lagi? Nanti jumpa kita 1 Korintus 15. Akan ditanya bagaimana orang mati sudah bangkit. Tapi poin yang pertama kita tidak bisa bohong. Bahwa kubur tidak ada lagi mayatnya di situ. Ya, itu omong kosong. Nanti kita ceritakan ini. Ya, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah Ingat, ini penginjilan. Membuat nanti sampai kapan dia bisa percaya. Kapan Firaun percaya? Kapan ini? Inilah dia. Maka Lukas mengungkapkan ketidakpercayaan. Ya, karena penginjilan mula-mula tidak percaya, nanti menjadi percaya.
Oke, kita lanjutkan. Ini kita tinggal baca. Kalau mereka percaya, bagaimana tubuh kebangkitan itu? Itu nanti jawabnya. Nah, pada hari itu juga 2 orang murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri berdiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Bagaimana tubuh kebangkitan Yesus di sini? Bisa berdiri, bisa berjalan, bisa apa lagi? Bercakap-cakap. Ya. Ya, ayat 17. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Ya. Ini kalimat yang pertama. Tidak dapat. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka yang muram. Seorang dari mereka bernama Kleopas menjawab, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang telah terjadi di sini pada hari-hari belakangan ini? Rupanya kematian Yesus terkenal seluruh daerah Yerusalem. Katanya kepada mereka, apa itu? Jadi kalau aku mau khotbah, kalau ada orang ragu, biarkan saja dia cerita. Apa yang membuat dia ragu? Maka nanti kalau kita makan, tanya teman dulu, kamu apa yang membuat kamu ragu nak dosa sudah diampuni? Biarkan dia cerita. Karena ini yang dibuat Tuhan Yesus di sini. Apa katanya? Katanya kepada mereka, apa itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Jelas ceritanya. Tentang kebangkitan belum nyata. Dan padahal kami dahulu mengharapkan. Apa diharapkannya dia mengikuti Yesus? Iya, bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semua itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kuburan dan tidak menemukan mayat itu. Lalu mereka datang dan memberitakan bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Percaya belum atau belum? Belum. Cerita sudah dengar? Ya, makanya kita dengar cerita dulu kebangkitan kita. Kapan kita bisa percaya? Waktu kita dibangun. Oh ini kebangkitan, ya gitu barulah nanti. Oh ini yang dulu sudah dikasih tahu. Ya. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Tubuh kebangkitan belum mereka lihat. Yang lihat hanya mayat tidak di situ lagi. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Lupa dia khotbah. Itu buatnya. Bukankah Mesias harus menderita? Diulangi lagi. Semuanya itu untuk kemuliaan. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis dalam dia dan segala kitab suci, melalui dari kitab-kitab Musa dan dengan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia dan tinggal bersama-sama dengan mereka. Bagaimana tubuh kebangkitan Yesus? Dilihat, bisa diundang masuk ke rumah. Jadi mereka ini memang
sangat mengikuti kebudayaan orang Yahudi. Kalau ada orang lewat di kampung kita sudah malam, ajaklah dia ke rumah. Inilah tubuh kebangkitan Yesus pertama. Kita bisa kesan tidak menakutkannya. Waktu itu duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Bagaimana tubuh kebangkitan itu? Bisa dikenal kembali? Bisa makan? Sudah itu gimana? Lenyap lagi dia. Karena tujuannya tadi supaya mereka jumpa dengan tubuh kebangkitan. Kita baca. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Semangat mereka. Semangat ya. Sudah malam, balik lagi ke Yerusalem. Jadi semua teologi yang mengatakan orang yang kuat dalam kebangkitan Yesus, semangatnya kuat dalam memberitakan Injil. Ini teologi yang paling terbukti. Kan pulang mereka. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecah roti. Kita baca Lukas sedikit lagi. Dah ya? Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Tiba-tiba masuk ya. Dan mereka terkejut dan takut, menyangka bahwa mereka melihat apa. Nah ya, pengajaran yang lama belum lenyap. Asal ada yang aneh apa? Hantu. Kita juga sama. Asal ada sesuatu, hantu. Oh kami ikut naik ke rumah. Langsung begitu. Ya, makanya kita pilih Lukas. Karena mereka tidak kuat dalam teologi, tapi kuat dalam pengalaman hidup. Ada hantu. Karena itu cuma dia tahu bisa masuk ke dalam ruangan kalau dikunci. Entah siapa yang kasih tahu pun tidak tahu. Mari kita lihat bagaimana mentekel ini. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Pegangnya apa? Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku. Diajari kita hantu. Hantu itu gimana? Iya, tidak ada tulangnya, tidak ada dagingnya. Jadi nanti kalau kita bangkit bukan seperti hantu kita. Makanya tadi yang dikuburkan, yang bangkit dia. Rabalah aku, lihatlah akulah ini. Oke, kita lanjutkan lagi. Sambil berkata demikian dia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Jadi bisa dia makan. Inilah tubuh kebangkitan itu. Supaya sederhana, bisa makan, bisa tidak makan. Nah, baru kita lihat di sini sekali lagi. Ya, inilah tubuh kebangkitan dan memakannya di depan mata mereka. Saya lompat langsung cepat ke belakang. Ya, boleh kita bacakan karena kita kan mau baca ya.
Kita baca saja. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati dan pada hari ketiga, dan lagi dalam namanya tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamulah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Kebangkitan hubungannya dengan misi. Ya, kebangkitan hubungannya dengan misi. Karena ada harapan, maka pergilah beritakan pertobatan dan pengampunan dosa. Oke ya, sudah sampai di sini. Kita langsung lihat satu murid ya. Yohanes kita lihat. Kita dulu Lukas, Yohanes. Yohanes pasal 20 itu enak. Ya. Yohanes pasal 20 itu ada satu namanya Thomas. Hari kita lihat apa yang dibuat Tuhan kepada Thomas. Ya. Jadi tema ini hanya satu ya. Supaya murid-murid percaya bahwa Allahku itu hidup ya begitu. Maka kita orang yang percaya akan hidup. Itu yang mau kita ceritakan. Ya, mari kita baca Yohanes, kita lihat Thomas. Ya. Thomas itu pasal berapa? Pasal 20. Pasal 20? Ya. Ya, ini. Nanti Anda akan berpikir, bagaimana caranya supaya aku bisa percaya? Ya, ini. Oke, saya baca. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepada Thomas, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepadanya, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Kontras ya. Dia tegas, aku tidak akan percaya kalau ini tidak dipenuhi. Aku senang Thomas ini. Karena Thomas ini akan membukakan rahasia teologi kebangkitan. Oke, berikutnya. 8 hari kemudian. Ya, berarti minggu depannya ya. Karena mereka berkumpulkan setiap hari. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kenapa dia bisa masuk? Tubuh kebangkitannya, tubuh kemuliaan. Damai sejahtera itulah ucapan. Berikutnya 27. Kemudian ia berkata kepada Thomas, jadi apa yang kita diskusikan sesama kita, kalau itu mengenai Yesus, rupanya didengarnya. Makanya kalau 2-3 orang membincangkan nama aku ada di tengah-tengah mereka. Thomas, dan katanya, Thomas. Kemudian dia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Anda bisa melihat tabiat Thomas itu baik. Kalau aku positif di sini. Thomas itu bukan sembarangan menjadi orang yang mengakui adanya kebangkitan. Aku senang, Thomas belum pernah kulihat negatif di hadapan Allah.
Dia tidak mau ikut-ikutan. Kalau dia tidak percaya, aku tidak percaya. Dan Tuhan berkenan menemui dia. Dari situlah nanti kita mengerti yang mana yang benar di hadapan Allah, yang mana yang salah di hadapan Allah. Ini benar. Makanya ditunggu 8 hari kemudian. Supaya matang pemikiran Thomas mengenai sikapnya terhadap teman-teman. Semua kesaksian teman-temannya tak menolong dia. Anda juga bisa. Pasti di antara kita ada Thomas. Kalau tidak ada yang dibuat Tuhan sama dia, apapun kita bilang, dia tidak mungkin akan percaya. Ini Thomas. Senangkah Tuhan sama Thomas? Senang sekali. Tapi ditunggunya 8 hari kemudian. Baru dikatakannya, Thomas menjawab dia, ya Tuhan, mari kita baca. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu, dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia apa? Ya Tuhanku dan Allahku. Kapan Yesus menjadi Allahku? Kapan Yesus menjadi Tuhanku? Pengakuan Thomas cuma lebih lengkap daripada semua pengakuan yang lain. Engkaulah Tuhanku, engkaulah Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Thomas di sini. Kalau kita lihat, kalau begitu, bagaimana tubuh kebangkitan Yesus? Penuh kemuliaan, penuh bisa dilihat, ada lubang pakunya, ada tubuhnya, bisa ngomong, ya, dan bisa berkata, berbahagialah kamu, barulah. Sudah lengkapkah bagaimana tubuh kebangkitan kita? Ini dulu. Ini semua tubuh kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi bagaimana Pak? Kalau aku tidak percaya, bisakah aku buat seperti Thomas? Bisa. Aku sangat senang. Daripada percaya, percaya, tidak, kata orang begini, begitu, tapi dia sendiri tidak keluar pengakuannya. Ya Tuhanku, ya Allahku. Cukup ya? Nah, sekarang kita baca surat Filipi pasal 3. Kalau kamu sensitif, apa bedanya kesaksian Injil Lukas dengan kesaksian Injil Yohanes yuk? Kalau kamu sudah belajar seminar ini, apa yang mau dikatakan dalam Injil Yohanes tadi? Bahwa Yesus itu siapa? Ya Tuhanku, ya Allahku, pengakuan di situ. Kalau kepada Lukas tadi apa? Hantu tidak punya tulang dan tidak punya daging. Inilah tubuh kebangkitan. Tidak menyangkut kealahan Yesus. Itu bedanya Pak. Kalau Markus tadi apa? Oh kuburan. Nggak di situ tempat manusia terus. Dia akan bangkit. Tetapi Injil Yohanes, ya Tuhanku, ya Allahku, keluar pengakuannya. Bahwa Yesus ini adalah Tuhanku dan Yesus ini adalah Allahku. Karena Allahku itu tidak mati. Betullah dia ini Mesias. Mesias kami itu adalah yang hidup. Itu bedanya. Dengan Lukas, dengan Matius, dengan Markus. Karena Yohanes menceritakan Yesus adalah anak Allah. Itu bedanya kebangkitan ini. Oke, sekarang kita pilih Filipi. Cerita Yesus, apa dampaknya terhadap imanku? Kan begitu ya? Tetapi sudah jelas Alkitab mengatakan ada kebangkitan. Filipi pasal 3. Ini dampaknya. Pasal 3 ayat 20 mulai saya baca. Ya. Filipi pasal 3 ayat 20. Ayat 2 di sini dicatakannya demikian. Filipi 3 ayat 20. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Ya. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ini agak sulit tapi aku jelaskan lagi. Kenapa di sini disebutnya Yesus sebagai juru selamat? Pasti kita jawab,
Juru selamat yang permulaan, dosa diampuni. Juru selamat yang kedua, membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga. Tubuh kebangkitan. Dosa diampuni itu keselamatan sudah menjadi bagianku. Tapi keselamatan yang demikian belum sempurna. Karena keselamatan yang sempurna, kita masuk ke dalam kerajaan surga semeja dengan Tuhan kita. Ayat berikutnya, karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita. Ini mengampuni dosa, betul? Salib ini mengampuni dosa. Kedatangan Yesus yang kedua sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Apakah kita masih hidup ataukah kita sudah di dalam kubur? Mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Ini aplikasinya untuk jemaat Filipi. Menurut kuasanya, makanya lihat kuasanya, mampukah ya? Kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Kita akan diubah. Keselamatan dosa diampuni. Waktu Yesus datang kedua kali, keselamatan dari tubuh yang hina ini. Tapi kalau katakan ini tubuh yang hina, setuju kita atau tidak? Jadi jinmu pesih bagi banci. Iya, aku buat kesalahan. Aku lihat foto ya. Baru aku bilang, oh this is your sister. Aku bilang, yes. Your sister is a big fat than you. Aku bilang. Aku bilang, saudaramu ini lebih gemuk dari kamu sedikit. You are wrong. Rupanya sama orang barat nggak boleh dibilang gemuk. Itu menghina. Baru ku bilang, sorry ku bilang. Karena bagi aku, gemuk itu sehat ku bilang. Tapi bagi dia gemuk itu apa? Kurang baik, hina maksudnya. Iya. Jadi kalau begitu bisa juga kita, oh karena hina tubuhku ini, maka ku hiasi supaya cantik. Ya, kok nggak ada yang jawab? Karena dibilangnya di sini kan jelas tadi mengubahkan tubuh kita yang ingat. Jadi kalau kamu dihina orang nggak lagi kamu marah. Sesuai dengan Alkitab kita kok tubuh yang hina. Kan begini tadi bilang. Coba kan nggak salah kan? Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Kenapa kita marah? Pendek kau gitu. Memang aku pendek gini. Kenapa rupanya? Gemuk katanya. Memang aku gemuk. Kenapa rupanya? Ya. Dan nanti diubah menjadi tubuh yang mulia. Kan tertolong iman kita. Atau kita semua rubah supaya jangan hina lagi. Sudah tadi pesek. Masuk lagi kita apa namanya? Apa? Operasi apa? Plastik. Yang paling hebat sudah tua dia operasi plastik, mukanya nggak sama lagi dengan bentuknya. Karena muka berseri-seri, tapi tangan sudah berkerut. Karena ini kan nggak bisa dioperasi ini, kan sudah jelek dia ini, kan sudah keriput dia. Di sini kilat, di sini sudah keropot. Jadi orang udah heran dia, mukanya sama tangannya sudah dua manusia yang muda dengan manusia yang karena hina. Nah, makanya Yesus katakan itu. Makanya kita ceritakan tadi semua tubuh kemuliaan. Jadi nggak apa-apa, makanya aku pede aku gitu. Ya, kalau pendek sikit-sikit kan, oh memang gitu. Ya, kan itulah namanya kita sudah menerima keselamatan dalam upah dosa kurang memang aku. Tapi ketahuilah bahwa juru selamatku akan datang, akan mengubahkan yang hina ini menjadi mulia. Amin.
Jadi kalau ada Anda di sini merasa kurang cantik, bertobat sajalah. Nanti akan ada tubuh kamu kemuliaan sama dengan tubuhnya Tuhan Yesus. Jangan sanksi. Iya. Inilah keselamatan. Aku selamat artinya selamat dari dosa ini. Tapi aku selamat artinya kalau Maranatha nanti tubuhku yang hina ini akan diubahkan. Ya, itu di sini. Tubuh kita nanti menjadi serupa dengan tubuh Tuhan Yesus. Benarkah? Oke, kita sambung lagi satu lagi. 1 Yohanes. Ini bukan Injil Yohanes. Kalau nanti sudah cukup khotbah, kita makan saja. Seminar Paskahnya dikurangi 1 season. Setuju atau enggak? Oke, 1 Yohanes pasal 3. Jadi Efesus mengetahui bahwa hari keselamatan datang, tubuhnya yang hina diubahkan menjadi tubuh kemuliaan. Bagaimana tubuh kemuliaan itu? Nah, itu 1 Yohanes pasal 3 kita. Ayat 2 kurasa ya. Atau ayat 3, siapa yang sudah ingat? 1 Yohanes pasal 3 ayat 2. 1 Yohanes pasal 3 ayat 2. Kita baca. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Ini statusnya. Sudah bertobat? Karena anak-anak Allah maka kita bisa semeja dengan Bapakku makan. Ya. Aku mengetuk pintu. Itu katanya. Barang siapa mendengar dan membukanya, maka aku makan dan minum bersama-sama dengan dia. Semeja itu artinya kita tidak lagi berkelahi dengan Allah. Karena sudah ada kematian. Kita menjadi anak-anak Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apakah dan kita kelak. Apakah kita pendek, ataukah kita gemuk, ataukah kita kurus, ataukah kita masih penyakit-penyakitan. Akan tetapi kita tahu. Jadi Yohanes ini ingin kali tahu. Sebagaimana Thomas tadi, sekarang aku tahu Yesus sudah bangkit. Ya, tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, pernahkah kita mengkhotbahkan Yesus akan menyatakan diri? Maranatha. Haleluya biasa. Menurut aku karena dia nggak beriman ya, makanya haleluya, haleluya katanya. Ya. Tapi Maranatha. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Aplikasinya di belakang. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan dirinya sama seperti dia yang adalah suci. Jelas sudah kebangkitan tadi, walaupun nggak jelas sekali, karena kan ya di Kabanjahe kan 12 season. Di sini kuhitung cuma ini pagi ini cuma 2 kita dapat. Ini kan ketiga pun kupaksalah 10 menit saja nanti season yang terakhir. Sudah bisa kita sampai kebangkitan itu, aku percaya. Kalau Anda belum percaya ada kebangkitan, ikut saja pergumulannya Thomas. Sudah selesai nanti seminar kebangkitan Yesus di sini, Anda katakan, aku tidak percaya apa yang dikatakan tadi dalam kebaktian itu. Supaya Tuhan Yesus menjumpai Anda. Aku yakin. Ya, tapi kalau Anda percaya atau tidak percaya dan membiarkannya, itu membuat semakin keras seperti Firaun tadi malam. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita pindah season berikutnya? Ya, silakan Ibu. Itu yang perjalanan yang satu yang mengatakan bahwa Ya. Ya. pada saat itu bersama Daud. Ya. Itu Daud surga. Ya.
kenapa Yesus memakai kata Firdaus? Kenapa dia tidak pakai kata surga? Tapi karena kami kurang baca Alkitab, di mana Alkitabnya? Bapak ini kan nakal. Di mana Alkitabnya mengatakan penjahat itu? Coba cari Alkitabnya, dapat atau enggak? Kan kita guru, jadi guru ini nggak mau kelasnya lewat saja. Di mana coba? Lukas atau Matius atau Markus? Jangan lupa, Lukas itu keselamatan. Berarti pasti di Lukas. Itu kemungkinannya. Kan Lukas kan? Lukas berapa? Lukas 23. Kan nggak salah tulis aku. Karena Lukas itu temanya keselamatan. Karena itu mau dia, walaupun di kayu salib, ada yang selamat. Nah, makanya cuma dia yang menuliskan ini. Kalau Markus enggak. Matius juga tidak. Jawabnya apa? Dua-dua mereka masih menghujat. Tetapi Lukas tidak. Lukas 23. Ayat 43. Yuk. Ayat 43 kah? Ya, pasti Yesus disalibkan itu judulnya ya. Lukas 23 ayat 43. Yesus disalib dan kita baca ayat 43. Nah, sebelum jauh. Kenapa Matius mengatakan dua-duanya menghujat? Markus juga katakan dua-dua penjahat itu. Ini Yohanes juga memang betul. Tapi kenapa Lukas akhirnya menemukan? Jawabnya tidak payah. Kalau tadi aku nonton sepak bola sampai jam 5, situasinya masih kosong-kosong. Tetapi jam 6 berubah situasi, sudah jadi 1-0. Makanya Lukas terakhir menulis Injilnya. Dia tulis sampai selesai di kayu salib. Coba nanti kalau ada dunia teologi yang mengatakan Matius, Markus, Lukas bertentangan, karena itu salah. Jangan katakan salah. Ya, dia pulang jam 5, situasi bolanya kosong. Tapi permainan belum selesai. Sama, mereka menulis belum selesai penyalipan, matahari gelap gulita. Tapi Lukas mengikuti karena dia mau membuktikan bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan. Maka itu dicarinya. Oke? Jangan nanti katakan salah, ya kritik itu kan nggak tahu dia. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu. Sudah? Lukas 23 ayat 43. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga. Keselamatan itu hari ini juga. Bukan nanti di surga. Itulah Injil Yohanes, Injil Lukas. Hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Apa itu Firdaus? Sangat sederhana saja. Yesus belum bangkit, baru dikuburkan juga belum. Jadi apanya yang ke Firdaus ini? Rohnya ya? Ya, Yesus juga sama, Bu. Tubuhnya belum bangkit dan masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, jadi kalau demikian, ya harus cuma dikatakan bahwa Firdaus itu seperti taman dengan di Taman Eden, Allah dan manusia bersama-sama. Kalau dalam catatanku di sini kubuat, inilah Kejadian pasal 2 ayat 8 sampai 10. Di mana Taman Eden itu disebut Firdaus. Di dalam roh ya, bukan di dalam tubuh. Yesus pun belum bangkit dari antara orang mati, dia pun belum naik ke surga. Ya, jadi kita hanya mengikut waktu Yesus nanti datang ke surga, dia duluan ke surga, dia duluan bangkit, barulah kita.
Jadi Firdaus itu buat saja catatannya di situ. Kejadian pasal 2 itulah ayat 8 sampai 10. Manusia kembali bersama-sama dengan Allah dalam rohnya. Ya, itu cuma bisa dikasih tahu. Karena dulu Taman Eden disebut juga Taman Firdaus, di mana Allah dan manusia bergaul. Sekarang sudah terjadi manusia dan Allah bergaul kembali dari mulut Yesus sendiri. Tapi kalau ditanya, kenapa dia masuk ke Firdaus? Apakah dia menerima Yesus? Apakah dia percaya kepada Yesus? Apa dasar imannya? Apa dikatakannya sama Yesus? Ayat berapa itu? 42 saya ulangi. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Apa imannya terhadap Yesus? Juru selamat atau raja? Kalau iman itu apa? Hah? Raja atau enggak? Karena kita ini, makanya nanti kita bandingkan, kenapa dia pakai istilahnya raja? Padahal Injil Lukas menceritakan hari ini telah lahir juru selamat. Tapi bagi ini dia yakin Yesus ini akan datang sekali lagi sebagai raja. Jadi sudah dibayangkannya kerajaan Allah akan berdiri di bumi ini. Jadi kalau kau nanti datang, ingatlah aku. Iman Anda Yesus raja atau Yesus juru selamat? Ya entah yang mana lah kan gitu ya. Nah, yang mana? Iman kita yang ini atau Yesus raja? Kurasa itu. Oke lah, kalau nggak tahu, bikin lagi seminarnya besok. Kan bisa kita pikir-pikir, aku sudah beriman gitu. Tapi imanku sampai di sini. Tapi kok imannya dia di kayu salib dia mengaku. Kalau Thomas tadi imannya apa? Ya Tuhanku, ya Allahku. Dia tidak mengatakan raja. Cuma penjahat ini mengatakan, kalau engkau nanti datang sebagai raja, ingatlah aku. Kenapa? Padahal Lukas tujuannya hari ini terjadi keselamatan ini. Nah, tidak payah. Dia langsung mengakui bagaimanapun aku jahatnya selama ini. Mulai dari sekarang, nanti engkau jadi raja, akulah jadi anak buahmu. Mau Anda berkata demikian? Atau Anda selamat, tapi Anda jadi raja? Ini aplikasinya. Makanya sudah bertobat dia. Anak baru raja di kami katanya. Padahal dia sudah bertobat. Masih mau dia disebut baru ini raja kami katanya. Ini dia. Dia sangat merendahkan diri dalam semua kesalahannya. Sekarang engkaulah jadi raja. Kalau nanti engkau datang sebagai raja. Karena selama ini akulah raja, maka di sini aku sekarang menerima hukuman dari Roma ini. Roma ini nanti akan ditumbangkan semua dan engkaulah nanti menjadi raja. Karena ditulis inilah raja orang Yahudi. Makanya aku bilang kamu menerima Yesus juru selamat yang ini kamu. Bukankah menerima Yesus juru selamat sebagai raja bagaimana? Hah? Duduk, katanya duduk. Beritakan Injil, katanya beritakan Injil. Betulkah Yesus itu raja? Betul pengakuanku Pak, tapi enggak dalam tingkah lakuku. Itu benar juga itu. Itu yang benar. Jadi kita ini jangan membohongi. Benar dia raja. Tapi dalam tingkah lakuku dia juru selamat. Ini dia kesini kita lari. Makanya kita tidak taat karena dia juru selamat, mati untuk mengampuni dosaku. Itulah dia. Iya. Nah, jadi sudah jelas ya. Jadi Firdaus artinya di situ kembali punya hubungan manusia dengan Allah, membuktikan bahwa Yesus berhak mengatakan karena dia sudah berkorban, engkau hari ini bersama-sama dengan aku di
Daus, kembali hubungan kita. Inilah pertama sekali punya hubungan dengan Allah. Sesuatu Yesus disalibkan. Mantap ya? Ada satu lagi bisa. Masih ada satu lagi. Boleh, boleh. Cuma makan nanti lambat, nggak apa-apa. Iyalah, belum. Ya, jadi kalau tadi itu orang yang sudah menerima Yesus atau yang sudah dibenarkan itu yang masuk ke Tuhan. Ya, Jadi orang yang selama ini sudah meninggal yang belum menerima Tuhan Yesus kemana itu satu. Ya. Yang kedua, tadi dikatakan bahwa tubuh yang hina itu akan dirubahkan. Betul. Itu pada saat Tuhan Yesus datang yang kedua kali. ya, Jadi dari tubuh kita dibangkitkan. ya. Yang terima Yesus itu tubuh kemuliaan, Ya. yang tidak terima Yesus tubuh apa? Ya. Tetap kemuliaan. Atau Aku kan mau murid-muridku ini apa jawabnya? Aku pikir makanya aku diam. Iya. Ya. Oke. Jadi sekarang satu yang jelas adalah yakin kebangkitan itu dulu. Aku itu yang nomor satu sama aku. Oke. Jadi kalau gitu nggak ada lagi mengukar holy. Tidak ada. Amin. Karena ini sekarang ini akan nomor satu sekarang. Jadi tantanganku tidak sedikit. Kuburan sudah menjadi prioritas tanda kehormatan. Pergilah ke tempatnya Bapak Sarah, Anda akan lihat semua bertingkat-tingkat. Itu pertama sekali. Jadi sudah yakin kita ya. Oke, baru tubuh yang percaya kehinaan atau sama-sama kemuliaan. Beda. Oke, gak usah lagi apa. Yang ke neraka kalau kita nggak bicarakan bagaimana? Karena bukan ke situ kita. Ya, boleh nanti kita bicarakan karena waktunya ya. Ya, kalau di dalam buku yang lain ya dibangkitkan dalam kehinaan karena di neraka tidak ada tubuh kemuliaan. Ya, tubuh kebangkitannya ya seperti kita punya tubuh tapi bukan dalam kemuliaan. Semua dalam kehinaan yang akan dilihatnya. Sama seperti sejak kita berbuat dosa, kita menjadi hina. Nah, nanti dibangkitkan dia tetap juga hina. Sekarang kita memiliki tubuh kebangkitan. Nanti mulia artinya belum bisa cakapkan ya. Nah, tapi kalau kita tadi sudah baca, ada pintu bisa masuk, baju tidak laku lagi, karena baju ini hina, berapapun harganya, setuju kita ini, karena baju wanita itu mahal-mahal Pak. Iya, supaya kita bisa mengerti ini, mahal-mahal. Iya, nanti tidak ikut bangkit kan, tinggal dikubur ya. Jadi yang bangkit itu yang ini, yang diciptakannya ini. Dan itulah dalam tubuh kemuliaan. Kenapa tadi hina Yesus dipakukan? Disalib, dikuburkan. Karena disalibkan, dihinakan, kan ini tubuh hina dia. Ya, karena terkutuklah yang disalib. Nah, sekarang bangkit dia penuh dengan kemuliaan. Tapi kepada Thomas, dia harus tunjukkan ketidakkemuliaannya. Supaya jelas nyata ya. Ya. Kedua tadi apa lagi Ibu tanya? Tentang kehinaan. Ya. Tadi kemudian yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pada saat Yesus datang kedua kali, dia pakai tubuh apa? Ya. Sementara yang ini tuh sudah dipakai menjadi tubuh kemuliaan. Ya. Yang ini yang mungkin memang dia orang yang tidak salah. Ya. Itu hanya ada di kitab Daniel, tapi makanya aku bilang tadi kubatasi. Di kitab Daniel itu kita akan dibangkitkan seperti bintang-bintang. Nanti masuk lagi aku. Makanya aku suka ngabarkan Injil karena nanti kemuliaan nggak sama dengan kemuliaan kakak ini. Karena yang banyak memenangkan jiwa, dia mendapat kemuliaan lebih tinggi. Makanya Paulus katakan, aku telah menerima mahkota kemuliaan. Ikutlah aku, katanya. Tetapi yang lain akan dibangkitkan dalam kehinaan. Ya, tapi kita nggak bahas kaya karena bukan itu topik kita ya. Iya, makanya
Makanya semua orang yang yakin akan kebangkitan tadi apa? Giatlah untuk Tuhan, karena tidak percuma kalau kamu melayani Allah. Beda. Tapi aku cuma satu yang aku mau yakinkan. Yakinkah kita kubur itu kosong dan nanti kita bangkit? Itu ada dulu. Nanti kalau mau seminar lagi, kita buat lagi. Itu mencoba membicarakan tubuh kebangkitan orang percaya dan tubuh kebangkitan tidak percaya. Kebangkitan orang mati dan kebangkitan orang yang tidak percaya. Gitu. Itu kan sederhana ya. Nah, ini kan tadi masih di sini kita. Masih kelas 1. Itu aja dulu Kak. Kalau mengenai tubuh Cina tadi enggak kita bahas ya. Jadi satu lagi, yang sudah terdahulu dipanggil Tuhan, kemudian dia belum menerima Tuhan Yesus. Betul. Ya. Dia berada di mana? Kalau yang mati yang sudah terima itu dia tahu. Yo. Itulah makanya waktu bapakku nak mati menangis aku. Tetapi waktu ibuku mati enggak nangis aku. Karena aku tahu ibuku ke surga dia bersama Yesus. Bapakku tak dengar Injil, ya menangislah aku waktu dia mati karena aku tahu dia ke alam maut. Upah dosa adalah itu diterimanya. Mamaku upah kasih karunia Allah memiliki hidup yang kekal. Di maut lah dia, di alam maut dia. Ada cakap corona, yang paling ngeri cakap corona tahu kamu? Di dunia kematian. Ya. Itulah alam maut ya. Di sana dia menderita lah. Ya. Tapi orang yang hidup, tapi yang percaya kan sudah tahu kita ya tadi di Firdaus, di pangkuan Abraham ya, bersama-sama dengan Kristus ya, ya. Di mana Kristus ada, di situ kita. Kenapa dikatakan demikian? Karena belum ada sorga di mana semua nanti dikumpulkan. Jadi bersama-sama dengan Kristus kita. Ya itulah dia. Upah dosa adalah begitu dia mati, terima upah lah. Di alam maut lah dia. Gak bisa dia ke Firdaus, gak bisa dia kepada Kristus, gak bisa dia apalagi ya, di pangkuan Abraham. Kan 3 tempat yang ada dalam Alkitab. Gak bisa dia ke situ. Ya, enak juga kita ya. Kamu kemana nanti? Ke surga, ke Firdaus? Ya kan inilah enaknya hidup ini. Makanya kita kalau sejak kita percaya, nggak ada lagi yang kita risaukan sebenarnya hidup. Paling-paling ya sakit kepala sedikit gitu. Tapi langsung kita tahu berakhirnya nanti, aku nanti di Firdaus, aku nanti bersama Kristus, aku nanti di Taman Eden, tapi nggak lagi upah dosa adalah maut. Makanya mobilku itu Kak masih tetap mereknya upah dosa adalah maut. Jadi kalau dia tidak terima Yesus, mati dia, upah dosa adalah maut. Itulah dapatnya. Bukan 1-2 yang komentari itu. Ada yang marah, tapi ada juga sukacita. Lanjutkan. Simbol lagi. Ada tenten. Oh ke pinggir kita nggak tahan. Upah dosa maut. 1 jam nanti kan takut dia. Isi bensin kami, Pak katanya. Mereknya mobilnya itu upah dosa maut. Betulkah itu Pak katanya? Sama anaknya, sama bapaknya. Ah, diam kau. Itu kan mau orang katanya. Ya, itu tadi maksudku. Makanya ditanya kalau dia tidak percaya Tuhan, begitu dia mati, dia menerima upah. Upah dosa adalah matilah dia. Makanya ada maut, ada pangkuan Abraham. Itu belum titones ya. Ya, itu sebelum Yesus mati untuk dosa kita. Jangan nanti kita ini. Tapi sesudah Yesus mati, maka kita semuanya akan bersama-sama dengan Kristus. Karena aku miliknya dia, dia miliknya aku. Aku warga kerajaan Allah. Kita sudah pindah dari kuasa maut kepada kerajaan anak yang kekasih. Yang tidak bertobat ada di bawah kuasa setan. Itulah Kolose pasal 1. Tidak tahukah kamu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia? Yang kamu warisi dari nenek moyangmu, kita telah dilepaskan dari kuasa gelap masuk ke dalam kerajaan Allah, di mana dosa-dosa kita sudah diampuni. Bagus ya. Besok seminar lagi Pak Sitepu.
Karena senang kami rasa gitu maksudku. Jadi bisa nanti lebih dalam topiknya itu kan bisa ya. Ini kan masih di sini, lompat ke sini, lompat di sini kuburan, di sini naik ke surga. Itu pun belum kita bahas. Jadi upah dosa itu maut. Begitu mereka mati kemana? Maut lah. Nggak bisa lagi berubah. Begitu yang percaya mati, berdaus, diam bersama dengan Kristus, masuk ke dalam kerajaan Allah. Kan itu Kolose 1, masih ingat ayatnya? Kita telah dilepaskan dari kuasa kegelapan, masuk ke dalam kerajaan Allah. Makanya kalau dia tidak percaya, ya dia bersama dengan setan lah. Kan itu alam maut. Ya, ingat nanti Markus pasal 5, apakah engkau mau masukkan kami ke alam maut? Sudah sampai ke waktunya kan gitu katanya. Belum kan? Oke, kembali itu kami sebentar. Situ. Jadi orang yang mati di luar Tuhan, maka tempatnya di alam maut, diam bersama dengan iblis sebelum penghukuman neraka tiba. Kita yang sudah percaya, kita akan bersama dengan Kristus di Taman Firdaus, di pangkuan Abraham, sebelum adanya Yesus datang, sebelum kita memiliki tubuh kemuliaan. Jadi kalau dia mati, dia rohnya masuk ke alam maut, tubuhnya dalam, tunggu kebangkitan, kita juga sama. Ya, waktu Yesus datang kedua kali, cukupkah? Ada lagi kak? Di sini aja kakak berminggu sudah. Bagaimana? Karena kami sama bertobat. Dia tidak sekolah teologi, aku cuma sekolah teologi. Ditinggalkannya aku, ya banyak dia kurang lah. Makanya, ya nanti ku kasih kelasku. Karena aku yakin, ya. Jadi kalau kakak lihat, kenapa adikku ini terus ngajar? Karena itu tanggung jawabku. Kakak belum pernah dengar, kenapa aku kembali ke Kabanjahe? Aku ke Kabanjahe karena di perpustakaan di Selandia Baru, waktu rintik-rintik hujan sore, agak-agak sudah mulai musim dingin, jadi ada apel di depannya. Dan suara mic-nya orang Karo, pengangkat saruni orang Karo itu, mayat, itu ngeri kali musiknya penutup. Ku dengar di perpustakaan itu. Baru ku tanya, Tuhan kenapa ku dengar suara itu? Baru Tuhan katakan, bisakah kau rasa orang Karomu yang ke neraka itu bisa pindah ke surga? Itulah tahun terakhir aku di Selandia Baru. Baru ku jawab, bisa. Kalau Tuhan berjanji menyertai. Ya, aku menyertai. Makanya kakak bisa lihat sejarah hidupku. Aku mau mengeluarkan orang yang mati tadi jangan ke alam maut. Supaya dia masuk ke dalam kerajaan kekasih Yesus. Begitu dia mati, nggak usah dulu mati. Begitu dia bertobat, damai dan sukacita menjadi bagiannya. Nah, itu makanya waktu kakak ada camp kami pertama kelompok 23, kelompok pertama semuanya sudah happy karena sudah lepas dari kuasa gelap. Camping yang kedua jumpa dengan kerasukan setan rata-rata. Ini nanti camping yang ketiga lagi kelompok 3 minggu depan, aku tidak tahu apakah pesertanya dari tempat yang gelap. Injil masuk membawa damai sejahtera bagimu, kan itu tadi terus. Nah, karena itulah dia. Kita bukan lagi di alam maut, kita sudah pindah dari kuasa gelap. Begitu dia mati, masuk dia kuasa gelap, penuh dikuasai. Walaupun belum neraka, tapi itu bagiannya sudah. Kita begitu selamat, kita masuk semeja dengan Tuhan. Kan enak. Itulah cerita. Cukupkah setengah 12? Mari Bu. Bagaimana sebenarnya teologianya orang yang setelah kayu-kayu itu sampai dia tahu ya ini katanya ingatlah akan aku kalau mau datang sebagai raja. Bagaimana dia tahu dia Yesus datang sebagai raja? Padahal dia penjahat besar. Ya. Nah, kembali lagi, mana lebih murah mengkhotbahi orang Kristen daripada pemungut cukai? Iya, itu saudara kita. Jadi jangan nanti Anda terkejut. Dia, gampang bagi dia. Yesus orang Nazaret, turunlah kau dari kayu salib itu. Kan gitu kata orang.
Oh Yesus rupanya dia. Yesus orang Nazaret turun kau. Oh ini raja ini. Kan itu didengarnya. Mau dibuktikannya benar ini raja atau tidak? Ya Bapa, ampunilah dosa orang ini. Ya, kok berbicara lagi soal dosa gitu? Mereka lagi berbicara, kamu pantas dihukum. Masa kau berkata demikian? Kan ada keadilan sama dia. Oh betul. Dia ini gak ada salahnya, kan gitu lagi. Semua perkataan itu merangkumkan di dalam hatinya. Ini adalah raja. Tak ada ketakutan Yesus waktu dia disalibkan. Mereka semua ketakutan, dia tidak ketakutan. Dia, ibu inilah anakmu. Ya, kok dia turunnya ibunya pada kali sudah menderita. Nah, baru dilihat, ya, kok langit gelap, terjadi gempa, mobil alam menunjukkan bahwa ini raja. Pasti salah orang ini semua. Makanya aku bilang tadi jam 5 dia baru bertobat. bukan mulai disalibkan dia langsung. Ya, maka dia hari terakhir dia semua ini. Jadi cara kita bertobat nggak ada yang bisa mengaturnya. Bagaimana Allah sudah mempersiapkan hati Anda, begitulah nanti Anda akan percaya. Ya, nggak bisa dikhotbahi baru dia mengerti, nggak. Cara backgroundnya ini berbeda. 7 kali Tuhan Yesus sudah disalib, tapi dia tahu bahwa ini raja, gitu ya. Dari semuanya, alam semesta menunjukkan dia berkuasa, kan gitu. Ya, dari doanya dia. Dan baru kata orang lain, tulis mereknya di sini. Pilatus menulis, inilah raja orang Yahudi. Kenapa Pilatus mengakuinya? Kami ini perampok kok gak pernah ada merek. Kenapa kami disalibkan? Nah, banyak dalam hatinya. Sampailah dia keputusan. Sudah selesai. Kan hebat ya. Apa yang sudah selesai pikirnya? Dosa diampuni. Barulah keluar perkataannya itu. Kita bertobat enggak menurut kita sendiri. Di mana Allah mengatur pengertian kita. Makanya tadi aku buat doa penerimaan Tuhan Yesus tadi pun demikian. Mana tahu sudah saatnya dia percaya dan belum dia menerima Yesus, kupikir. Ya, cara Tuhan tak sama. Ya, terima kasih.